Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soli? Alhamdulillah. Semoga anak soli di rumah tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini di hari Selasa kembali bertemu dengan Ustadz dalam pelajaran kita di PAI ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah ujian ya, ujian harian di pelajaran kelima. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang baru anak soli, dan pelajaran yang insya Allah sangat menarik ya, tentang kisah Nabi dan Rasul ya. Jadi yang soli, pelajaran kita sekarang adalah bagaimana kita menjadikan Nabi dan Rasul sebagai idola kita ya, mengidolakan Nabi dan Rasul sebagai manusia yang paling terbaik di dunia ini ya. Insya Allah nasoli, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari kisah dan keteladanan 4 nabi ya. Pertama Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, dan Nabi Zulkifli alaihi salam ya. Jadi ini 4 nabi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk kepada nabi yang pertama nasoli ya. Ya. Nah, jadi ini urutannya ya. Kita akan masuk kepada nabi yang pertama, Nabi Musa alaihissalam ya. Pasti anak soli sudah sering mendengarkan Nabi Musa ya. Karena Nabi Musa ini anak soli adalah nabi yang paling banyak kisahnya dalam Al-Quran ya. Nabi yang paling banyak kisahnya dalam Al-Quran ya. Akan ada 5 pembahasan dalam kisah Nabi Musa ini ya. Yang pertama, kelahiran Nabi Musa alaihissalam ya. Bagaimana kisahnya. Jadi dalam Al-Quran itu lengkap ya, diceritakan sejak kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir ya, di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun atau dikenal dengan Ramses III. Ibu Nabi Musa bernama Yukabat dan ayahnya bernama Amran ya, Imran bin Yasar ya. Pada masa kelahirannya ya, berlaku peraturan ya. Ada satu peraturan dikeluarkan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Bayangkan anak soli ya. Hal ini atas saran ahli nujum ya, atau peramal yang mengatakan kepada Fir'aun bahwa suatu saat nanti kerajaannya akan dijatuhkan oleh seorang anak yang berasal dari Bani Israel ya. Nah, ketika Musa lahir, ayah dan ibunya sangat bingung tentunya nasol ya. Kemudian ibunya menerima ilham dari Allah ya. Allah SWT mengirimkan pesan ya ke hati ibu Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil ya, dengan meletakkannya dalam peti yang tahan air ya. Musa yang saat itu kecil dihanyutkan anak soli, bayangkan, dihanyutkan ke sungai ya. Ibunya menyuruh kakak Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu hanyut. Kemudian nasoli, ternyata peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun ya, yaitu yang bernama Asia. Ketika mengetahui dalam peti itu ternyata ada bayi laki-laki yang sangat lucu yang baru lahir anak saya, istri Fir'aun yaitu Asia senang bukan main ya, senang sekali ya. Ibu ya, perempuan melihat anak, dia pun membawanya ke istana untuk dijadikannya anak angkat. Pada awalnya nasoli, Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya itu untuk mengangkat Musa menjadi anak angkat. Dia tetap ingin membunuhnya ya. Namun karena ini tentu izin Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebab bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun pun setuju untuk diangkat menjadi anak angkat ya. Namun nasoli, untuk menyusui Nabi Musa dicarilah perempuan yang bersedia. Namun dari semua perempuan yang datang ke istana tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata ibunya sendiri. Ya, tentu tanpa sepengetahuan Fir'aun dan istrinya. Ya, ibunya sendiri. Maka ibunya yaitu Yukabat ini tidak mengetahui, pura-pura tidak mengenal Musa, sehingga Fir'aun dan istrinya tidak curiga. Akhirnya Musa pun mau menyusu kepada ibunya sendiri ya, karena dia adalah yang melahirkannya
Ya, Yukabat pun mendapat tugas, ya. Ya, tugas untuk menyusui hingga Nabi Musa besar, ya. Nabi Musa ditemani, dipelihara oleh ibunya sendiri sampai besar. Semua itu sudah diatur tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat penyayang kepada Musa dan kepada ibunya, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam terjaga dari kesyirikan di istana Firaun karena dididik langsung oleh ibunya sendiri. Begitu kisah awal dari kelahiran Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa tinggal di istana beserta raja dan permaisurinya, ya, yang membuat Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Dia memiliki banyak ilmu pengetahuan yang telah tampak tanda-tanda kenabian padanya. Ya, suatu hari, ini pentingnya, suatu hari dia berjalan-jalan keluar istana, ya. Dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, ya, yaitu seorang suku Kipti, ya, suku Kipti itu sukunya Firaun, dan seorang Bani Israel. Bani Israel itulah sukunya Nabi Musa. Nabi Musa berusaha untuk melerai pertengkaran keduanya, tetapi orang Kipti itu tidak mau dan marah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun marah dan memukul orang Kipti itu. Sekali pukul, ternyata apa yang terjadi? Seorang Kipti ini meninggal, mati langsung. Ya, bayangkan ya, saking kuatnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tidak niat untuk membunuhnya. Kabar kematian orang Kipti ini yang dibunuh oleh Musa sampai ke telinga Fir'aun. Maka Fir'aun marah karena yang terbunuh adalah dari suku Fir'aun. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Musa dan menghukumnya. Musa pun takut dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dia melarikan diri ke Madian. Ya, berlari, tidak pakai kuda Nasuli. Ya, bayangkan Nabi Musa kuat, berlari ke Madian berkilo-kilo, ya, jauhnya, ya, dan menempuh perjalanan selama 8 hari. Dia menyesal, ya, tentu menyesal telah membunuh, ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini kisah bagaimana Nabi Musa sejak awal dari lahir sampai kemudian lari meninggalkan Mesir menuju kota apa? Madian. Bagian kedua adalah Nabi Musa menjadi rasul, ya. Bagaimana kisah Nabi Musa menjadi rasul? Lihat. Sesampai di Madian, Musa diterima oleh keluarga, ya, kalau di sini Nabi Syuaib, ya. Saya belum jelasnya Nabi Syuaib atau bukan, ya. Tetapi Nabi Musa diterima oleh keluarga yang soleh di sana. Dia mendapatkan tugas untuk mengembalakan ternak. Ini disingkat kisahnya Nasul ini, ya. Disingkat. Pekerjaan itu dijalani hingga 8-10 tahun. Akhirnya Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib, ya. Setelah lama tinggal di Madian, Musa ingin kembali ke kampungnya. Di mana ke Mesir. Ya, disingkat kisahnya ini. Dalam perjalanannya pulang, ya, Nabi Musa dan istrinya tersesat di jalan, ya, karena perjalanan malam. Ya, sudah tidak terlalu hafal jalanan dari Madian ke Mesir. Apalagi waktunya dari Mesir ke Madian lari. Ya, dia juga tidak tahu, ya. Ya, sehingga kembali tersesat di jalan, ya. Dalam kegelapan malam, Musa melihat sebuah cahaya. Tiba-tiba melihat cahaya dari atas bukit, ya. Musa pun berniat menghampiri cahaya itu, ya. Mungkin ada api yang bisa diambil untuk penerangan perjalanan. Dia menyuruh istrinya untuk menunggunya, sementara Musa berjalan menuju, ya, mendaki bukit tersebut. Setelah dekat dengan cahaya, tiba-tiba terdengar suara. Ya, suara, "Wahai Musa, ya, aku inilah Tuhanmu, dan tanggalkanlah kedua terompahmu, kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci." Ini dalam surat Toha, ya, yaitu Tua. Ya, bilwadil muqaddasi Tua. Ya, di dalam Quran dan surat Toha. "Aku telah memilihmu, ya, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku inilah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Ini terjemahannya ya. Tentu Allah SWT tidak berbahasa Indonesia, ya. Ini terjemahan dari surah Toha. Jadi Allah yang langsung berbicara kepada Musa alaihissalam. Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa
dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul, dia juga dibekali mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Mukjizat itu berupa apa Nasoli? Berupa tongkat. Ya, tongkat yang bukan sembarang tongkat. Ya, kalau dulu tongkat karena Nabi Musa mengembala kambing di Madian selama 8 sampai 10 tahun. Ya. Namun saat itu tongkat Allah SWT dengan kekuasaannya bisa dirubah menjadi ular. Ya. Taib. Dalam menjalankan dakwanya, Nabi Musa didampingi oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang akan kita kisahkan nanti ya, yang fasih dalam berbicara dan berdebat. Ya. Oke, Nasoli, kita masuk ke bagian ketiga ya. Kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Ya. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Nasoli, Allah memerintahkan Nabi Musa pergi ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun dan membimbing kaum Israel. Nabi Musa mengajak Fir'aun dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun menolak tentunya. Ya, bahkan Fir'aun mengaku Tuhan. Menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut dipuja dan disembah. Ya, Fir'aun tidak mempercayai ya kenabian Musa dan meminta bukti kalau apa yang dikatakan Nabi Musa adalah sesuatu yang benar, ya. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya untuk membuktikan itu, ya. Seketika Nasoli, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Fir'aun lari ketakutan, ya. Ketakutan ya, artinya takut, khawatir dan meminta ularnya. Ketika ditangkap, ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Fir'aun belum puas dan meminta bukti lain. Maka Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam baju. Ketika dikeluarkan lagi, tangan itu menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Fir'aun dan pejabat-pejabatnya. Ya, ini dua mukjizat. Mukjizat Nabi Musa tidak mampu membuat Fir'aun mempercayainya. Bahkan Fir'aun mengundang ahli-ahli sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ahli-ahli sihir itu pun melemparkan tali-tali yang dapat berubah menjadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang besar. Ular Nabi Musa menelan semua ular ahli sihir itu. Para ahli sihir itu terang-heran dengan peristiwa itu. Akhirnya mereka beriman, percaya, ya, dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun pun marah. Dia tadi minta ahli sihir itu melawan Musa, sekarang beriman kepada Nabi Musa. Ya, dan menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya termasuk ahli sihir tadi yang baru-baru beriman. Ya, merasa tidak aman di Mesir Nasoli dengan perlawanan Fir'aun, Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi laut, tentara Fir'aun berhasil menyusulnya dan hendak membunuhnya. Bayangkan ya, pasukan Nabi Musa di hadapannya ada laut dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Ya, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya atas perintah Allah, ya, ke laut sehingga terbelah lautannya. Nabi Musa dan pengikutnya dapat melewati, ya, Laut Merah itu dan selamat, alhamdulillah. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, ya, Nabi Musa memukulkannya lagi. Jadi pasukannya, pengikutnya Nabi Musa sudah naik semua di lautan, di darat. Fir'aun dan pengikutnya juga masuk di lautan itu karena terbelah. Nah, ketika mereka semua di dalam, sungai di tengah lautan, maka Nabi Musa memukul tongkatnya lagi. Kemudian laut itu menjadi satu kembali. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di dasar lautan. Itulah akibat dari kesombongan Fir'aun. Ya. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun Nasoli dan tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya melanjutkan perjalanan. Ya. Allah melindungi Nabi Musa dan pengikutnya dari kepanasan. Ya, ini satu kisah lainnya, ya, dan ini bisa dibaca selengkapnya Nasoli ya di halaman 6667 ya. Ya, oke, Ustadz singkat saja ya. Yang keempat Nasoli adalah pengalaman Nabi Musa alaihissalam ya. Pengalaman Nabi Musa ada dua ya. Pertama, ketika Allah memerintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir ya. Karena pernah Nabi Musa ditanya, adakah orang yang lebih pintar yang memiliki ilmu selain Anda wahai Musa? Maka Nabi Musa yang memang tahu bahwa dirinya adalah seorang nabi ini mengatakan tidak ada. Ya, maka Allah SWT menegur Nabi Musa dan mengatakan bahwa di sana ada nabi yang
seorang yang soleh yang juga memiliki ilmu, yang ilmu itu tidak engkau miliki, yaitu Nabi Khidir. Maka dia kemudian melakukan perjalanan menemui Nabi Khidir, ya. Kemudian kisah lain Nasoli, pengalaman Nabi Musa juga pernah memperingatkan Qarun. Nah, Qarun ini adalah orang yang kaya sekali, ya, kaya sekali, ya. Namun tidak mau menyembah Allah. Maka Allah SWT merintahkan kepada Musa untuk memperingatkan, ya, dan mengeluarkan sedekah dari hartanya. Namun Qarun tidak menuruti ajaran Nabi Musa. Sebagai hukumannya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke bumi. Seketika itu terjadilah gempa, bumi terbelah dan menelan semua. Ya, ini tentu cerita lainnya, dan Allah SWT yang menenggelamkan Qarun dan hartanya, Nasoli, ya. Itu sebagai balasan karena Qarun sombong dengan hartanya. Ini bisa kita lihat selengkapnya di halaman 68. Oke, yang terakhir Anak Soli, meneladani Nabi Musa. Ini yang paling penting Anak Soli, ya. Bagaimana kita bisa meneladani Nabi Musa? Tentu ya Nabi Musa banyak teladan yang bisa kita ambil, ya. Karena Nabi Musa itu salah satu dari ulul azmi, ya, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang sangat tinggi kedudukannya, ya. Ada 5. Ya, ada 5, ya. Ya. Nah, pertama adalah Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nimim, ya, nimim. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari, Soli? Yang pertama, berani menegakkan kebenaran. Lihat, ya. Nabi Musa alaihissalam itu tidak takut dengan apapun, ya. Selama itu benar, maka dia berani. Lihat, ya, bagaimana ketika dia melerai antara suku Kipti tadi itu dengan orang Bani Israel. Dia lerai, ya, sampai ketika Kipti itu tidak mau dilerai, maka dia memukul, ya, meskipun ujung-ujungnya meninggal. Itu keberanian, ya. Sama ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang menyiksa Bani Israel, ya, didakwahi untuk masuk Islam. Dia berani. Nabi Musa tidak mengatakan, banyak bala tentaranya. Tidak seperti itu. Kita berani karena kebenaran itu, ya, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keteladanan berikutnya Nasoli adalah, ya, tegas dalam bertindak, ya, tegas dalam bertindak. So, singkat-singkat saya ini karena sudah panjang videonya. Nabi Musa itu sangat tegas dalam tindak, ya. Siapapun yang melanggar ajaran-ajarannya akan ditindak dengan tegas, ya. Hal ini tunjukkan ketika memimpin Bani Israel, ya. Ketika sudah selamat, ya, maka dia tegas. Ada orang yang mau menyembah sapi, maka dia tegasi, ya. Sikap tegas itu harus kita miliki Nasoli dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tegas menolak ketika diajak untuk berbuat dosa. Ya, ketika kita sementara belajar, kemudian diajak main, kita mengatakan, tunggu dulu, saya belajar. Apalagi, ya, diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh. Diajak menyontek, diajak mencuri, tidak boleh. Diajak untuk berkata yang tidak baik, maka tidak boleh. Kita harus tegas mengatakan bahwa itu tidak boleh, ya. Tegas itu bukan berarti keras Nasoli, tapi sampaikan dengan lemah lembut, ya. Tidak ada orang yang jika ada orang lain berbuat dosa, kita harus mengingatkan, ya. Kita tidak boleh menyakiti atau berbuat kekerasan pada mereka. Oke, Nasoli, ini terakhir dari pelajaran kita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Ingat, ya, ada 5 yang harus kita pahami baik-baik, ya. Pertama adalah kelahiran Nabi Musa, bagaimana kisah kelahirannya. Kedua, bagaimana Nabi Musa diangkat menjadi rasul, ya. Ketiga, Nabi Musa melawan Fir'aun, ya. Keempat, bagaimana pengalamannya bersama dengan Khidir, ya, dan Qarun, ya. Kelima adalah bagaimana keteladanan Nabi Musa yang berani menegakkan kebenaran dan tegas, ya, dalam bertindak. Semoga bermanfaat Nasoli, dan Ustaz harap video ini diulang-ulang, dan Ustaz juga tugaskan untuk membaca halaman 66 sampai 69. Demikian Nasoli, ya, cukup panjang videonya karena ini kisah, ya. Semoga Nasoli juga banyak membaca kisah dari Al-Quran. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.